Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Mekanika Fluida. Di sini kami akan membahas tentang drainase mini area tambang. Saya Muhammad Ari Dimas dengan NIM 912025-025. Dengan rekan saya Muhammad Rasya Nugra dengan NIM 912025-013. Saya Cikaris Kuinan Adriano Putri dengan NIM 912025-021. Saya Muhammad Raffi Muzaki dengan NIM 912025-015. Drainase tambang adalah sistem untuk mengalirkan, mengendalikan, dan membuang air dari area kerja tambang agar kegiatan penambangan tetap aman dan lancar. Secara umumnya, prinsip kerjanya dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu 1. Pengendalian, prevention, 2. Pengumpulan, collection, dan 3. Pembuangan atau pengolahan, disposal atau treatment. Drainase terbuka atau saluran terbuka dan drainase tertutup atau saluran tertutup. Drainase tertutup melibatkan sistem yang aliran airnya tidak terpapar langsung ke atmosfer, baik berupa pipa bertekanan maupun sistem yang beroperasi di bawah permukaan tanah bawah air. Sedangkan drainase terbuka adalah sistem yang menggunakan saluran atau parit yang permukaannya terpapar ke atmosfer. Ini adalah jenis drainase yang paling umum terlihat di tambang terbuka. Adapun jenis-jenis aliran pada saluran terbuka yaitu aliran tunak atau steady, yaitu kondisi aliran fluida di mana sifat-sifat aliran pada suatu titik tidak berubah terhadap waktu. Artinya, pada titik manapun dalam sistem nilai kecepatan, tekanan, kedalaman, dan massa jenis bersifat konstan dari waktu ke waktu. Yang kedua, aliran tidak tunak atau unsteady, yaitu kondisi aliran fluida di mana sifat-sifat aliran berubah terhadap waktu pada suatu titik tertentu. Artinya, nilai kecepatan, tekanan, kedalaman, maupun debit aliran tidak konstan dan dapat naik maupun turun seiring waktu. Yang ketiga, aliran seragam, yaitu kondisi aliran fluida di mana sifat-sifat aliran tidak berubah terhadap ruang atau posisi sepanjang aliran. Nilai kecepatan, kedalaman debit, dan luas pemampang sama atau konstan. Yang keempat, aliran tak seragam atau non-uniform, yaitu kondisi aliran fluida di mana sifat-sifat aliran berubah terhadap ruang sepanjang saluran. Nilai kecepatan, kedalaman, dan luas pemampang berbeda antara satu titik dengan titik lainnya di sepanjang arah aliran. Contoh aplikasinya, kami telah membuat proyek kecil, yaitu pipa yang diberikan kemiringan dan dikasih aliran. Ini sudah sama dengan prinsip drainase. Untuk praktiknya, pertama, ukur terlebih dahulu volume air hingga 400 mili, agar lebih mudah menghitungnya. Kemudian beri pewarna agar ketika melakukan praktikumnya, air terlihat lebih jelas. Kemudian pipa yang telah dibuat dipasang pada tempatnya. Lalu air yang sudah diwarnai, tuangkan pada setiap pipa dengan kemiringan yang berbeda. Sehingga didapatkan data pada air yang berwarna oranye, yaitu kemiringan pipanya 26 derajat dengan waktu tempuh pipa 7,3 detik. Lalu air yang berwarna hijau dengan kemiringan pipa 30 derajat dengan waktu tempuh pipa 8,73 detik. Dan air yang berwarna merah dengan kemiringan pipa 33 derajat dengan waktu tempuh 10,66 detik. Selanjutnya kita bisa hitung debit dengan persamaan Manning. Pertama, data yang diketahui yaitu diameter pipa sebesar 1 inci, yang kalau diubah menjadi meter yaitu 0,0254 meter. Kemiringan pipa pada pipa pertama yaitu 26 derajat, pada pipa kedua yaitu 30 derajat, dan pada pipa ketiga yaitu 33 derajat. Serta kita asumsikan koefisien Manning sebesar 0,013. Pertama yang perlu kita hitung yaitu hitung luas penampang pipa dengan rumus A sama dengan Pi dikali D pangkat 2/4. Kita masukkan angkanya
A sama dengan 3,14 dikali 0,0254 pangkat 2 per 4 yang hasilnya 5,07 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Selanjutnya hitung jari-jari hidrolik dan rumus R sama dengan D per 4. Ini bukan rumus jari-jari biasa ya, yang dimana D per 2. Ini bukan rumus jari-jari biasa ya, yang dimana D dibagi 2. Melainkan ini jari-jari hidrolik yang dimana D dibagi 4. Lalu kita masukkan angkanya. R sama dengan 0,0254 per 4. R sama dengan 0,00635 meter. Selanjutnya hitung kemiringan saluran dengan rumus S sama dengan sin sudut. Untuk pipa 1, S1 sama dengan sin 26 derajat yaitu 0,438. Untuk pipa 2 yaitu S2 sama dengan sin 30 derajat sama dengan 0,5. Untuk pipa 3 S3 sama dengan sin 33 derajat sama dengan 0,545. Kemudian hitung kemiringan saluran dengan rumus Q sama dengan 1 per N dikali A dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. Pipa dengan air oren atau pipa pertama Q1 sama dengan 1 per 0,013 dikali 5,07 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 0,00635 pangkat 2 per 3 dikali 0,436 pangkat setengah yang hasilnya 0,000089. Selanjutnya pada pipa kedua Q2 sama dengan 1 per 0,013 dikali 5,07 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 0,00635 pangkat 2 per 3 dikali 0,5 pangkat setengah yang hasilnya 0,000095. Selanjutnya pipa ketiga Q3 sama dengan 1 per 0,013 dikali 5,07 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 0,00635 pangkat 2 per 3 dikali 0,545 pangkat setengah yang hasilnya 0,000099. Adapun rumus kedua yaitu debit volumetrik yang diketahui volume air sama dengan 0,4 liter atau 400 mili. Waktu pada air oranye yaitu 7,3 detik. Pada air hijau 8,73 detik. Pada air merah 10,66 detik. Untuk rumusnya yaitu Q sama dengan V per T. Dengan Q sebagai debit, V sebagai volume, dan T sebagai waktu. Lalu kita masukkan angkanya. Q oren sama dengan 0,4 liter per 7,3 detik sama dengan 0,0548 liter per detik. Kalau satuannya harus M pangkat 3, maka tinggal dibagi 1000 yang hasilnya 0,000548 M pangkat 3 per detik. Lalu Q hijau sama dengan 0,4 liter per 8,73 S sama dengan 0,0458 L per S atau 0,000458 meter pangkat 3 per second. Selanjutnya Q merah sama dengan 0,4 liter per 10,66 second sama dengan 0,0375 liter per second atau 0,000375 meter pangkat 3 per second. Secara teori, semakin besar sudut kemiringan pipa, maka komponen gaya gravitasi yang bekerja sejajar dengan pipa semakin besar, sehingga air seharusnya mengalir lebih cepat dan waktu tempuh menjadi lebih singkat. Namun, berdasarkan data hasil percobaan menunjukkan bahwa waktu aliran justru semakin lama ketika sudut pipa diperbesar. Hal ini menandakan bahwa kemiringan pipa bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kecepatan aliran. Adapun faktor lain yang memengaruhi hasil percobaan. 1. Gesekan antara air dan dinding pipa. 2. Aliran belum sepenuhnya laminar, sehingga terjadi turbulensi yang memperlambat aliran. 3. Perbedaan cara menuang air atau waktu mulai pengukuran yang tidak seragam. 4. Permukaan dalam air yang tidak licin atau terdapat kotoran.